dari jenis satwa domestik, namun yang pada zaman dahulu sering digunakan sebagai alat komunikasi. Kira-kira ada yang tahu nggak apa? Merpati. Coba langsung kita panggilkan saja, ini dia. Betul sekali, merpati atau pigeon. Di mana merpati ini sering digunakan sebagai alat komunikasi pada zaman dahulu dikarenakan mereka memiliki navigasi yang sangat baik. Mereka dapat kembali pulang ke tempat asalnya setelah mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dan untuk burung merpati ini adalah pemakan biji-bijian seperti biji jagung, biji kuaci ataupun kadang buah-buahan juga ataupun sayur-sayuran. Dan untuk burung merpati ini juga terdiri dari beberapa jenis. Ada burung merpati pedaging, burung merpati belek, dan juga burung merpati hias. Nah, masih dari jenis burung. Namun, burung yang akan saya tampilkan adalah burung yang dikenal dengan kecerdasannya. Nah, ini dia burung kakatua jenis jambul kuning kami. Namanya Lila. Lila ini, boleh dong disapa untuk Lilanya? Jadi burung kakatua dikenal dengan kecerdasannya karena mereka dapat menirukan atau melakukan ucapan dari manusia seperti hai, halo, selamat pagi, dan lain sebagainya. Namun yang mereka ucapkan itu mereka tidak mengerti. Dan juga untuk burung kakatua ini mereka dapat mengenali dirinya sendiri di hadapan cermin. Dan tidak hanya itu, dapat dilihat dari ciri fisiknya, burung kakatua ini lebih dominan ke warna yang solid ya, seperti putih dan berjambul kuning. Itu disebutnya kakatua jambul kuning. Dan dapat dilihat dari paruhnya yang bengkok, itu berfungsi sebagai pengupas biji-bijian atau buah-buahan yang mereka makan. Dan tidak hanya itu, tidak hanya dari jenis jambul kuning saja, namun ada juga kakatua dari Maluku yang warnanya merah muda yang dinamakan kakatua molukan. Serta ada juga satwa atau kakatua endemik asli Indonesia yang berasal dari Papua, yaitu kakatua raja yang berwarna hitam pekat. Boleh dong diberi tepuk tangannya untuk Lila. Masih dari jenis paruh bengkok, namun mereka ini datang jauh-jauh dari Amerika. Warnanya lebih cantik. Ada yang lihat di mana? Nah, ini dia burung Macau Blue and Gold kami. Dapat dilihat dari warnanya ya. Berbeda dengan burung kakatua yang warnanya cenderung lebih lebih tidak berwarna. Untuk burung Macau sendiri warnanya macam-macam. Ada biru, ada kuning, dan ekornya yang panjang. Dan sama seperti kakatua, burung yang paruhnya bengkok ini digunakan sebagai pengupas biji-bijian. Nah, di sini dia makan biji kuaci dan dia akan mengupas kuaci tersebut. Dan untuk burung Macau sendiri, dia kadang memakan tanah liat. Itu berfungsi sebagai penetralisir racun yang ada di buah-buahan yang mereka makan. Tidak hanya dari jenis Blue and Gold saja, namun burung Macau sendiri terdiri dari beberapa jenis. Ada burung Macau Scarlet yang berwarna merah dan juga ada burung Macau Hyacin. Boleh dong diberi tepuk tangan untuk burung Macau kami. Nah, selanjutnya masih dari jenis burung, namun saya akan memperkenalkan dari jenis burung pemangsa. Kira-kira burung pemangsa itu apa aja sih? Elang, betul. Lalu apa lagi? Raja Wali. Dan burung pemangsa yang kali ini akan saya perkenalkan adalah burung pemangsa yang hidupnya di malam hari. Owl. Langsung saja kita panggilkan. Ini dia. Burhan. Burungan. Enggak pakai? Enggak. Ini adalah burung hantu serak Jawa. Kira-kira ada yang tahu nggak sih mukanya berbentuk apa? Love, betul. Hantu. Ya, betul sekali, love atau home. Itu berguna sebagai parabola alami yang berfungsi sebagai pembuyar frekuensi suara yang ada di sekitarnya, sehingga mereka dapat dengan mudah memburu mangsanya dengan pendengaran yang sangat tajam. Tidak hanya itu, burung hantu serak Jawa ini juga dapat dilihat dari kukunya atau cakarnya yang sangat tajam, dan juga paruhnya yang sangat tajam. Itu berguna sebagai
mereka memangsa dan lalu dicabik-cabik menggunakan cakarnya dan juga dicabik-cabik menggunakan paruhnya yang sangat tajam. Dan kenapa sih? Ada yang tahu nggak? Burung hantu ini disebut burung hantu. Ada yang tahu? Karena di malam hari. Lalu apa lagi? Karena temennya hantu. Nah, jadi kenapa burung hantu ini disebut burung hantu? Dikarenakan ketika mereka terbang itu tidak terdengar suara kepakan sayapnya. Kita dengar sekali lagi ya di silent. Ya, betul kan? Nah, jadi kenapa mereka ketika terbang tidak terdengar kepakan sayapnya? Itu dikarenakan mereka memiliki jumbai yang seperti sisir di kedua sisi sayapnya yang berfungsi sebagai ketika mereka terbang maka udara yang masuk akan langsung keluar sehingga tidak akan terdengar suara kepakan sayapnya dan datang dan pergi layaknya seperti hantu tidak terdengar. Namun bukan temennya hantu ya, namun melainkan temennya para petani, di mana burung hantu serak Jawa sekecil ini dapat berburu 1000 ekor tikus dalam 1 tahun, yang berarti 100 ekor tikus dalam 1 bulan. Keren sekali bukan? Boleh dong diberi tepuk tangannya untuk Eli. Tidak hanya itu, kali ini saya akan memperkenalkan burung asli endemik Indonesia yang dapat kita temui di Sumatera dan Kalimantan. Langsung saja kita panggilkan, ini dia dari keluarga hornbill. Paruhnya yang besar dan juga kuat. Dapat dilihat. Ini dia burung julang mas kami, namanya Dilan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih Dilan ini jenis kelaminnya apa? Ada yang tahu? Laki-laki, kenapa? Namanya Dilan. Betul sekali ya. Jadi untuk Dilan sendiri ini adalah berjenis kelamin laki-laki. Karena untuk burung julang mas sendiri ini dapat disebutkan satwa dimorfik yang dapat dengan mudah dikenali jenis kelaminnya. Nah, dapat dilihat dari kantung udaranya yang berada di sekitaran lehernya yang berwarna kuning. Itu menandakan bahwa mereka ini adalah jantan. Sedangkan untuk betinanya memiliki kantung udara yang berwarna biru. Dan mereka juga memiliki sifat yang sangat unik, yaitu sifat monogami murni. Ada yang tahu nggak sih sifat monogami murni itu apa? Ada yang tahu? Setia, betul sekali. Dia atau burung julang mas ini memiliki sifat yang sangat setia. Ketika pasangannya mati, maka pasangan yang lain akan hidup menyendiri. Tidak hanya itu, untuk burung julang mas sendiri, ketika betinanya mengerami atau bersarang, maka jantannya akan membuatkan sarang di pepohonan dan akan melumuri sarangnya menggunakan lumpur ataupun tanah liat dan akan menyisakan sedikit lubang untuk mempermudah jantan menyuapi betinanya dari luar. Dan dirasa anaknya sudah bisa terbang, maka jantan akan menghancurkan sarangnya tersebut dengan paruhnya yang kuat itu. Boleh dong diberi tepuk tangannya untuk burung julang mas kami. Dan tidak hanya dari jenis burung julang mas, namun juga kita akan memperkenalkan burung hornbill yang kedua. Ini dari jenis cengkareng perut putih. Dapat dilihat, ini ukurannya lebih kecil dibanding burung julang mas ya. Dan untuk burung cengkareng perut putih ini dapat dikatakan sebagai penyemai bibit tanaman alami di hutan Nusantara. Dikarenakan ketika mereka makan buah-buahan, maka buah yang mereka makan, bijinya tidak akan ikut hancur di dalam perutnya dan akan dikeluarkan melalui fesesnya dan akan menumbuhkan tunas-tunas yang baru, sehingga hutan Nusantara itu dapat terus hidup gitu ya. Jadi ini disebut petani hutan. Dan tidak hanya itu, mereka juga sangat piawai menangkap makanannya di udara. Ada yang mau lihat? Ada yang mau lihat? Nih, kayak gini ya. Tuh, keren sekali bukan? Boleh dong diberi tepuk tangannya untuk cengkareng perut putih kami. Para pengunjung, tadi kan kita sudah berkenalan dengan burung ya, yang bereproduksinya secara bertelur. Kira-kira satwa apa aja sih yang bereproduksi secara bertelur?
ayam, apalagi bebek, terus